ya banyak yang sudah dibunuh Iya, langsung di jalan. Padahal anak-anak kecil juga iya, sudah anak-anak dibunuh. kecil. Ya, di agresi yang terakhir di Gaza kemarin sudah ada banyak anak-anak kecil atau di bom yang pertama yang 2 minggu yang lalu ada perempuan yang masih anak kecil 4 tahun sudah dibunuh Israel juga. Kenapa? Apa kesalahan dia? Apa dosa dia? Apa dosa dia? Dia tidak bisa pakai senjata juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nur Hidayat Sardini, dalam Gazebo NHS tentu saja. Kali ini saya merasa senang kedatangan tamu istimewa dari negeri seberang. Saya akan sapa saudara saya, Ahmed Isbair. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini udah lama tinggal di Semarang karena belajar di Undip. Apa yang Ahmed, saya panggil Ahmed ya, Oke. yang terkesan dari Semarang atau Jawa atau masyarakat Indonesia pada umumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak NHS dan semua atau seluruh yang lagi Kru, ya, penonton. yang menonton pada saat ini di Gazebo Channel. Ya. Yang pertama saya akan menyatakan bahwa apa yang menarik atau buat menarik bagi saya selama saya belajar di Undip. Oke. Ya, padahal saya sudah di 1 tahun juga sebelum masuk di Undip masih tinggal di Indonesia, tapi di Jogja. Ya, di Jogja karena belajar dulu bahasa Indonesia dan budaya. Ya, kemudian selama saya tinggal di Semarang, ya kehidupannya sangat menarik itu. Padahal saya masuk waktu mulai COVID-19 di Indonesia, Corona, pada tahun 2020. Ya, jadi saya sudah menghabiskan 2 tahun di Semarang, ya, tapi masih bisa juga jalan-jalan ke luar kota. Kehidupannya enak, nyaman juga. Ya, dan untuk bagaimana programnya di Undip itu sangat menarik dan jauh berbeda sama program studi di Palestina. Pastilah. Terutama yang pertama di bahasanya, yang kedua sistem belajar. Ya, itu sangat jauh misalnya. Dan yang ketiga yang itu terbaru juga bagaimana program saya sudah bisa ikut belajar padahal ada kuliah yang online. Oke. Ya. Oke, artinya tatap muka gitu ya. Ada, masih bisa tatap muka juga. Tatap muka juga. Ya, tapi yang paling menarik juga adalah bagaimana cara dosen saya untuk mengajar programnya mata kuliahnya. Misalnya sangat friendly. Ya, sangat bersahabat. Ya, itu yang membuat saya senang betah selama saya belajar di Undip. Sangat membantu juga. Ya, bisa membuat programnya atau bisa membuat materinya lancar untuk belajar di Undip. Ya. Kalau soal makanan ada kesulitan? Kalau untuk makanan itu yang paling sulit. Saya itu jauh berbeda sama makanan di Palestina. Terutama, tapi karena saya sudah di sini 3 tahun, mungkin tidak terlalu sulit seperti dulu. Tidak terlalu kaget ya? Ya, tidak. Dulu mungkin kalau pertama kali saya sampai ke Indonesia, saya punya banyak culture shock. Gitu ya? Culture shock ya? Ya, sangat terkejut. Ya, tahu. Terutama dari makanan. Karena tidak biasa bagi saya untuk makan nasi saat sarapan. Itu tidak mungkin. Nasi di waktu sarapan tidak mungkin. Tidak mungkin karena tidak terbiasa saya bagaimana
itu hanya bagaimana saya sudah terbiasa dari sejak kecil, itu yang membuat saya Kalau di Palestina dulu kalau makannya berbasis pada gandum kan? bia- dia biasanya kalau makanan yang paling banyak di sana roti. Nah ya, Bukan- berbasis gandum hanya. Gandum tahu kan? Iya gandum. Iya, Gandum. berbasis roti. Kalau ini kan berbasis nasi kan? Nah, iya di sini nasi, di sana roti, tapi rotinya juga berbeda sama roti yang di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Iya, Rotinya kan agak kasar ya, agak kuat ya, iya, agak padat gitu ya. Iya. Ya kayak diceritakan ya kayak negara-negara Arab pada umumnya ya. iya biasanya seperti itu juga. Nah, begitu nasi lebih lembut. Nasi ada nasi, tetapi misalnya nasi Palestina atau nasi Arab punya karbohidrat Mm-mm. lebih banyak daripada nasi yang di Indonesia. Seperti ya, yang saya tahu informasinya di sini bisa juga memasak nasi tanpa garam. Oke. Tidak usah pakai garam, hanya masuk di rice cooker dan dimasak langsung. Selesai. Ya, di sana biasanya harus pakai garam. Ya, karena rasanya juga berbeda. Ya, tapi kalau selama saya di Palestina, berapa mungkin bisa setiap minggu makan nasi 1-2 kali. Ya, kalau maksimal 3 kali aja. Iya, dalam seminggu. Seminggu. Kalau sekarang di sini setiap hari. Setiap hari di sini Dan harus. dan perut sudah siap gitu ya. Sudah adapted gitu ya. Sudah bersiap. Ini kalau nanti balik lagi pulang kampung gitu ya. Kan berarti adaptasi lagi. Harus reset lagi. Iya, adaptasi lagi. Kan? Iya, harus setting lagi. Harus setting lagi. Diinstal dari awal gitu ya. Ya itu hal biasa, tapi mungkin tidak akan paling sulit untuk reset karena padahal saya di sini, tapi kadang-kadang pasti sudah rindu makanan negeri sendiri. Iya, negara sendiri. Rencana habis ini ya langsung balik kampung ya. Iya, di akhir bulan ini. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lancar lah. Salam buat keluarga di sana. Tapi, nah, selain makanan apa aja budaya? Oh, kalau dari budaya, sebenarnya dari budaya biasanya saya suka budaya Indonesia. Padahal berbeda, tapi saya suka karena saya bisa mengerti bagaimana ini negara yang sangat jauh dari Timur Tengah dan dari Palestina. Kemudian sebelum saya datang ke Indonesia, tujuan saya untuk fokus di studi. Ya, dan saya dari awal datang untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya. Itu program yang pertama. Ya, budaya Indonesia. Ya, karena bukan bahasa ibu lah. Iya, betul. Dan budaya sangat membantu untuk belajar bahasa Indonesia. Bisa sangat menarik untuk merasakan lancar dalam belajar bahasa Indonesia. Di budaya yang saya paling tahu mungkin atau lebih banyak saya tahu di budaya orang Jawa. Karena saya tinggal di Jawa. Dari pertama kali di Jogja, kemudian di Semarang. Jadi menginjakkan kaki pertama kali di tanah Jawa. Di tanah Jawa. Jogja dulu. Ya, kemudian di Semarang. Baru ke Semarang. Ya. Di Jogja berapa tahun atau berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun. Ya. Cukup melancarkan ya, memahirkan bahasa Indonesia kan. Alhamdulillah. Iya kan, karena biasanya untuk belajar bahasa kalau sudah ada tujuannya pasti bisa. Mudah sekali seperti itu. Dan memang kalau orang asing biasanya melihat masyarakat Jawa pasti friendly. Iya, pasti. Gampang. Sangat friendly. Dan itu Ahmed rasakan ya. Iya, dan smile, senyum terus. Itu yang saya paling suka dari orang Jawa. Ya, semuanya dan sangat membantu. Tidak mungkin orang tidak akan membantu. Padahal mungkin dia tidak. Misalnya saya di jalan mungkin sudah lupa tempatnya. Saya kalau ditanya bertanya mereka di jalan, mereka langsung akan membantu. Kalau yang tidak tahu akan bertanya, dia akan bertanya orang lain sampai bisa bilang ke saya di mana tujuannya. Ya, tapi kalau budaya yang mungkin buat saya culture mungkin ada beberapa hal itu, tapi hal yang dulu saya merasakan seperti yang hal aneh. Misalnya, ada beberapa pertanyaan di Indonesia itu yang tidak ada di Palestina. Atau mungkin tidak ada di seluruh negara Arab. Ya, pertanyaan yang pertama, kalau ada yang bertanya misalnya dari pertama kali sudah mandi. Sudah mandi? Sebenarnya kalau ada yang bertanya sudah mandi itu
pertanyaannya dulu saya merasa Aneh. Oh, kenapa sudah mandi? Iya, Baunya, iya. apakah bau saya sudah ada? Merasa jangan-jangan kena bau saya gitu Iya, ya. seperti itu. Ya, Terus tapi ternyata itu hanya sebagai basa-basi. komunikasi Iya, aja, bahasa bukan komunikasi. artinya. Ya, Nggak ada maksud buruk. bukan artinya maksud buruk. Ya, saya sekarang sedang mengerti itu Iya. artinya bagus, bukan buruk. Bagus. Karena harus seperti di Indonesia kalau bertanya seperti itu artinya bagus, friendly, bukan ya. friendly ya. Itu satu. Yang kedua, sudah makan pasti. Sudah, misalnya sudah makan. Iya. Ya itu Pak, sudah sarapan. Sudah sarapan. Tapi kenapa bertanya terus? Kenapa mesti ditanyakan Iya. gitu ya? Tapi itu, ya, tapi akhirnya saya sudah mengerti itu Ya. karena bersahabat, Bersahabat. mereka merasa sangat perhatian. Iya. Ya, Perhatian, karena-nya pasti ada. ya pasti. Yang seperti itu sangat perhatian. Dan itu nggak didapat di tanah Palestina. Tidak. Nggak ada. Mungkin di tempat lain juga nggak ada. Di negara-negara Barat, Amerika juga nggak ada Ya, gitu. tapi kalau mungkin sudah makan, ya kadang-kadang ada yang seperti itu sedikit. Itu tadi ditanya mandi, ditanya makan, apa lagi? Mau kemana? Mau kemana? Begitu keluar dari apartemen langsung mau kemana? Iya, terutama kalau orang yang tidak kenal dia di jalan misalnya dia langsung bertanya mau kemana mas? Tapi saya kurang tahu dia siapa. Iya. Saya berpikir, oh akhirnya saya sudah mengerti mungkin Oke. itu juga dia merasakan bersahabat atau ingin menjadi sahabat sama Itulah keramah tamahan orang Jawa. iya. Dan tidak punya maksud buruk. Enggak, tidak punya maksud buruk. Itu tadi 3, 4 lagi ada. Kalau 4, sebenarnya saya lupa yang lagi, tapi Kira-kira apa? kalau dalam pertanyaan mungkin 3 pertanyaan ini cukup, tapi mungkin saya bisa bilang ke Pak Anhais bagaimana mungkin apa yang berbeda atau yang tidak boleh mungkin di negara saya biasanya. Yang beda. Yang beda, yang bukan aneh beda, misalnya di negara saya misalnya biasanya tidak ada yang bertanya siapa nama ibu. Di sini ada lagi. Di sini ada, Biasa. tapi tidak apa-apa juga. Iya. Biasanya mungkin kalau di Palestina yang bertanya siapa nama ibu kamu itu akan Tersinggung. ya aneh pertanyaannya. Tersinggung, aneh Iya, gitu iya. ya. Tapi itulah bentuk keramah tamahan masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya. Dan akhirnya udah terbiasa gitu. Yes. Pernah ditanya juga agamanya. Pasti pertanyaan ini agamanya. Atau sebenarnya orang Indonesia tahu sendiri kalau sudah dari Palestina Muslim, saudara Muslim. Iya kan? Iya. Iya kan? Pasti Iya. begitu kan? Biasanya seperti itu. Kalau udah ditanya dulu dari mana? Iya kan? Dari mana? Dari mana? Semua orang dianggap bule ya. Iya. Iya, merasakan bahwa Ahmed juga dianggap orang bule ya. Gimana? Bule itu dianggap orang barat. Oh iya. Iya, karena kan satu ras ya. Iya. Itu pernah ditanya juga setelah dari mana, negara mana, begitu jawab Palestina pasti Muslim kan gitu. Iya, pasti Muslim. Ya, tapi kadang-kadang orang bilang ke saya atau mereka berpikir langsung saya datang dari Barat, padahal kenapa saya tidak terlihat seperti orang Arab? Iya. Tapi kalau kalau Ahmad ini kan mau dibilang ngaku Arab juga masih dipercaya orang, ngaku orang Jerman, orang Eropa juga orang nggak merasa sanksi gitu. Ya, jadi itu pasti dari mana bule. Pokoknya orang Indonesia kadang-kadang, tapi tidak seluruhnya sih. Kalau memandang orang asing ya Londo. Londo itu pasti dari Barat. Londo itu Belanda. Rasakan juga? Ada yang seperti itu juga bilang atau dari Turki misalnya. Turki ya. Turki itu kan tengah-tengah gitu ya. Budaya ya kan rasanya juga rasa Eropa gitu ya. Tapi juga mau Arab juga masih bisa. Asia juga masih bisa gitu. Iya, tapi saya Palestina masih di Asia juga. Iya, masih Asia kan. Iya, masih di Asia. Tapi kan satu ras dengan Barat juga. Iya. Dan itu memang khas lah. Nah, merasakan ya kehangatan orang Jawa terutama dan Indonesia pada umumnya pasti kan. Dan itu pasti akan jadi pengalaman yang berbeda ya dan bisa diceritain sama nanti sepulang kampung ya di Palestina. Ahmed merasa
sikap masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Palestina dengan kedudukan yang seperti kita tahu dalam sejarah ya, nanti kita akan ke sana, itu apa? Simpatika atau melihat sebagai sesuatu apa? Apa yang Ahmed rasakan? Yang perasaan saya di antara Indonesia dan Palestina sangat bersahabat dan saudara. Satu ya, ini di Indonesia di dalam sejarah sejak awal sampai sekarang masih kuat untuk bersahabat bersama antara Palestina dan Indonesia. Dan di dalam sejarah kalau waktu Indonesia sudah mengumumkan deklarasi kemerdekaan Indonesia, Palestina adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945. Dan saya tahu di dalam sejarah juga antara Palestina dan Indonesia masih ada hubungan ini dari sejarah yang waktu misalnya membangun kota Kudus. Itu kota Kudus seperti kota Kudus kalau di Palestina Jerusalem artinya Kudus, bahasa Arab. Yaitu masyarakat yang kuat juga di antara Palestina sama Indonesia. Tapi kalau masyarakat yang pada saat ini masih ada masyarakat yang dari pemerintah atau masyarakat rakyat masih tetap kuat. Misalnya di Palestina saya dari Gaza, ada di Gaza rumah sakit Indonesia. Itu dibangun Indonesia. Rumah sakit Indonesia. Iya, itu rumah sakit sebenarnya besar juga dan bagus. Dalam juga masyarakat internasional, Indonesia masih sangat mendukung di Palestina. Dalam forum-forum internasional juga masih sangat. Iya, masih sangat mendukung Palestina. Kemudian untuk masyarakat yang lainnya dalam pendidikan, misalnya orang Palestina masih bisa belajar di Indonesia. Misalnya seperti saya sudah bisa dapat beasiswa. Ada juga orang banyak lain sudah belajar di Indonesia, misalnya S1 ada, S2 sama S3 juga, teman-teman dari Palestina. Kalau selain Ahmed, siapa aja yang belajar di Undip? Yang selain saya belajar di Undip, masih ada teman lain dari Gaza, tapi dia sudah lulus online. Ya, di Fakultas Hukum. Hukum. Ya, baru dia sudah lulus sama saya. Kalau di Indonesia umumnya berapa yang Ahmed tahu? Yang dari selain di luar Undip? Selain di luar banyak. Teman Palestina yang ada di Undip? Mungkin ada di Indonesia. Di Indonesia. Mungkin ratusan, karena di Jogja ada, di Jakarta, di Malang, Solo. Ya, kemarin saya punya teman bilang ke saya di Universitas Muhammadiyah Solo aja ada, dia sudah tahu 35 mahasiswa Palestina di satu kampus. Tapi tidak seluruhnya dari Gaza ya, bisa aja dari tepi barat ya. Dari Jerusalem juga bisa. Ya, tapi maksudnya kan kalau Ahmed kan dari Gaza. Dari Gaza. Wilayah selain Gaza, Palestina itu adalah misalnya tepi barat, West Bank. Iya. Iya kan? Ya. Ada juga dari wilayah West Bank. Ya ada. Saya punya teman juga sudah belajar di kota Bandung. Di Bandung. S2, baru dia sudah bulan yang lalu. Dari Hebron. Iya, saya tahu Hebron. Itu kan terkenal ya. Iya, saya kenal ini teman baru kenal dia di Indonesia dan dia sudah pulang. Ya, Hebron di West Bank. Tahu. Ya. Ahmed, kalau Anda rasakan ini kan Ahmed masih punya keluarga ya. Alhamdulillah. Di Palestina kan, di Gaza tadi. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di sana? Kalau kita kan dengar berita gitu ya, tapi kan Ahmed pernah merasakan dan selalu akan merasakan. Bagaimana itu? Ya, untuk kehidupan kami di Gaza, di Gaza masih ada konflik. Yang paling banyak konflik dan paling keras di Palestina, karena selalu ada bom atau mungkin setiap bulan pasti ada bom. Ya, sejak kecil sampai sekarang. Tapi
karena setelah Israel sudah keluar dari Palestina, dari Gaza tahun 2005, tentara Israel sudah keluar. Mulai itu sudah Gaza sudah diblokir Israel atau penjajahan Israel. Kemudian sampai sekarang setiap beberapa bulan atau beberapa tahun ada perang lagi di antara partai militer dan Israel. Milisi di Palestina terhadap Israel Iya. terhadap tentara pendudukan Israel, penjajahan Israel. Ya, misalnya atau agresi yang terakhir di bulan ini, Ya, yang kemarin-kemarin. yang 2 minggu yang lalu, ya waktu itu yang dimulai penjajahan Israel waktu mereka sudah membunuh salah satu leader dari partai di Gaza. Kemudian sudah mulai agresinya sampai 4 hari. Ya sudah ada puluhan syahid dan pejuang Palestina dan ratusan yang terluka. Itu kehidupan yang terbiasa. Mungkin misalnya saya akan duduk seperti ini santai aja, akan di luar bom sudah. Tapi karena hal ini, konflik ini masih tetap terus dan kami masih juga berpikir umur kami akan hanya 1 kali, tidak akan ada 2 kali, tidak akan hidup kami hanya 1 kali, tidak akan ada hidup lagi. Hanya Allah lah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya kami lagi membuat hidup sendiri. Padahal hidup Gaza sangat keras di dalam freedom, kebebasan tidak ada. Untuk misalnya pergi saya sendiri ke kota lain tidak bisa. Saya sendiri untuk masuk atau keluar sulit ke Gaza. Ahmed, itu berapa sih luas Gaza? Kalau di Gaza 360 kilometer. 360 kilometer. Ya luas juga ya. Gaza Ya luas. Luas tapi tidak terlalu luas. Iya, luas. Ya, hitungannya luas. Macam. Iya. Kan dulu ya semua kan punya masyarakat Palestina. Iya. Sebelum aneksasi Israel gitu ya. Tapi kan cuma sekarang ada beberapa kantong aja ya kan. Di Gaza itu mungkin yang terbesar ya dibandingkan dengan misalnya tepi barat Sungai Yordan. Tepi barat lebih besar. Oh, lebih luas. Lebih luas. Di tepi barat ada banyak kota lain. Kota lain. Hebron, Ramallah, Nablus, Tulkarem dan beberapa kota lainnya masih ada. Yang selanjutnya setelah itu ada masih Jerusalem. Iya, itu kan wilayah sendiri lagi ya. Iya betul. Ya, masih kota lain. Kota di lain. dalam wilayah ya, kantongnya lain gitu ya. Iya. Kan kantong tepi barat Sungai Jordan, West Bank ya gitu ya. Lalu adalah Jerusalem. Jerusalem yang diklaim oleh Israel sebagai ibu kota barunya dia. Iya, yang diumumkan Presiden Amerika yang sebelumnya Donald Trump. Ya, kemudian masih yang ada secara sepihak kemudian memindahkan ibu kotanya ke Jerusalem Timur ya. Iya, kemudian ada masih juga kota-kota Palestina yang sudah dijajah pada tahun 1948. Sisa perang dulu ya. Ya, yang di selatan Palestina, yang di utara Palestina. Ya, seperti Haifa, Yafa, Akka, kota-kota yang paling bagus. Saya akrab itu karena dalam sejarah ya. Misalnya Jamaluddin Al-Afghani, heroisme waktu itu kan. Lalu ada perang salib kalau istilahnya dulu itu kan yang terakhir kan justru posisinya orang Palestina. Sampai datanglah kemudian perjanjian Inggris kan yang membantu Balfour Agreement kan. Balfour Agreement. Lalu memberi kesempatan kepada masyarakat Yahudi untuk balik kampung. Ya, untuk membuat negara Yahudi di atas tanah Palestina. Sudah sangat jelas tanah Palestina juga. Padahal tanah Palestina sudah dihapuskan dari Google Maps. Mereka tidak mau mengakui tanah Palestina. Padahal di agreement ini sudah mengakui tanah Palestina itu. Itu pun mereka abaikan. Iya. Karena emang Israel kalau laknatullah gitu kan dari dulu kan. Nah, habis itu kota terbesar berikutnya, wilayah terbesar berikutnya kan baru Gaza ya. Kalau kota yang pertama kalau saat ini tepi barat, kemudian masih ada Gaza sama Jerusalem. Setelah itu ya, tapi juga kami harus tidak lupa tanah Palestina yang hijau yang sudah dijajah pada tahun 48. Ya, yang seperti kota-kota yang di bawah hukum
Israel juga. Israel. Karena sekarang di wilayah Palestina yang setelah atau yang sudah dikontrol atau sudah berada pemerintah Palestina setelah janjian Oslo Oslo, atau ya. Oslo Agreement. antara Organisasi Pembebasan Palestina sama penjajahan Israel pada tahun 1994 Iya. ya di Oslo, ya di Swedia. Sweden, ya. Iya. Oke. Kemudian setelah itu kami sudah punya pemerintah, mungkin sudah membuat kementerian sendiri, sudah ada hukum sendiri di negara Palestina, punya paspor tapi atas dan ID card seperti KTB Iya, atas KTB. nama Palestinian Authority, bukan negara. Otoritas Palestina. Otoritas Palestina. Hasil dari Oslo Agreement. Iya, hasil dari Oslo. Tetapi yang masih kurang kedaulatan. Iya, itu kita tahu ya, dan masih akan selalu diperjuangkan ya. Iya. Dan masyarakat Indonesia juga selalu berdoa dan mendukung secara diplomatik terhadap realisasi. Ya betul. Oke. Nah, tadi saya tanyakan lagi, Ahmed, itu kan kalau tadi luasnya 362 km di Gaza Ya. yang yang sisa dari pendudukan Israel gitu ya di Gaza. Berapa populasinya? Di atas 2 juta. Oh, padat sekali ya. Banyak sekali. Padat sekali. Ya. Dan Ramai. Ya. Padatnya, hiruk pikuk. Ya. Soalnya di Gaza aja, kalau kita lihat misalnya tiba-tiba mungkin setiap bulan ada 3.000 atau 4.000 anak baru. Lahir baru. Anak lahir baru. Dan mereka calon pejuang? Itu sebenarnya karena yang pertama budaya Palestina, mungkin banyak keluarga yang punya banyak anak-anak, bukan hanya 1 atau 2. Misalnya saya 6 saudara, saya 6. 6 bersaudara. Kami 6 bersaudara ya. Nah, di wilayah tengah-tengah itu keluarga Isbair ya. Ya, keluarga Isbair. Dari 2 juta masyarakat Palestina yang ada di Gaza. Ya, itu yang Gaza tadi aja. Yang di Gaza. Dan kalau begitu kan ini berita ya. Biasanya itu kan gampang aja tuh Israel meraung-raung ngejatuhin bom. Misalnya kita lagi santai begini lalu tiba-tiba ada bom. Itu Ahmed rasakan juga? Sering sejak kecil juga. Karena setelah Israel sudah keluar Gaza pada tahun 2005, Gaza sudah diblokir. Ya, sebelumnya saya masih ingat waktu saya masih kecil, saya lihat tentara penjajahan Israel di jalan sudah masuk banyak ke checkpoint. Misalnya ketika saya mau pergi dari misalnya Khan Yunis ke Deir al-Balah atau ke Gaza, itu daerah masih di dalam Gaza, misalnya banyak checkpoint akan ditunggu. Jadi di tengah-tengah Gaza itu juga Israel masih masuk ke situ? Itu tapi sudah keluar pada tahun 2005. Tapi kemudian kan diblokir, diblokir dari tembok. Iya, yang mau masuk tembok pemisah. Itu temboknya sudah dibuat baru dari utara Gaza sampai selatan juga. Kemudian itu untuk tembok. Ya, ada masih temboknya sangat panjang. Ya sudah. Sebenarnya setelah saya lihat tembok ini, saya merasa sekarang Gaza memang di dalam penjara yang paling besar di dunia. Seperti penjara, karena temboknya seperti tembok penjara. Bagaimana biasanya penjara sangat tinggi dan besar dan panjang, seperti itu. Tingginya berapa? Tingginya saya kurang 2 meteran? 3 meter. Mungkin lebih. Lebih ya? Lebih dari, kalau 2 meter enggak, mungkin lebih dari 2. Saya kira mungkin di atas 5 meter. Ya. Itu udah bengis itu namanya. Bengis tahu ya, kejam sekali. Nah, kalau misalnya Ahmed atau masyarakat yang berpenghuni di Gaza juga harus minta izin sama Israel. Yang mau keluar. Sekarang kalau dari Gaza, ada beberapa hal tentang orang yang mau keluar. Untuk yang mau pergi lewat tepi barat, yang pertama, itu tergantung misalnya tujuannya apa. Itu ada kerjasama antara pemerintah Palestina sama pemerintah Israel dalam hal ini, misalnya kemanusiaan.
misal yang mau pergi misalnya orang sakit, ada diizinkan. Mereka akan mencarikan izin untuk pergi ke rumah sakit di tepi barat. Ya biasanya itu lewat pemerintah Palestina mendaftar dulu, kemudian menunggu izin dari Israel, setelah dicek nama mereka, tapi tidak semuanya bisa keluar. Itu yang pertama. Orang yang mau pergi ke Masjid Al-Aqsa untuk salat itu berbatas juga dan tidak semudah. Dan misalnya yang diizinkan hanya orang yang di atas 60 tahun. Baru mereka bilang mau sampai mau yang di atas 55 tahun. Ya, makanya orang Palestina sekarang ketika ada orang sakit biasanya sudah dapat izin dari pemerintah Palestina sama Israel untuk pergi ke Jerusalem atau tepi barat untuk misalnya ke rumah sakit yang di sana. Karena itu tanggung jawab pemerintah Palestina juga. Dan untuk proses ini ke Israel misalnya tanggung jawab pemerintah Palestina juga. Karena ada kerjasama biasanya setelah janjian Oslo Agreement. Sekarang orang Gaza misalnya orang yang sakit sudah di rumah sakit. Ada biasanya orang harus sama dia misalnya yang kita bilang bukan kontrol, orang yang akan membantu dia akan pergi misalnya dari keluarga dia, teman atau dari keluarga. Ada orang biasanya diizinkan juga bisa ikut. Mereka biasanya pergi khusus seperti ini kemudian main ke Masjid Al-Aqsa untuk salat. Baru bisa. Iya, karena mereka sudah di tepi barat atau di Jerusalem. Makanya perasaannya sangat aneh. Iya, tertindas lah. Iya, dijajah. Tapi kalau kan Israel juga memperluas pemukiman mereka ya, yang menyerobot itu yang memaksa rumah-rumah Palestina diambil alih oleh masyarakat Israel ya. Kalau di Gaza karena sekarang tidak ada orang Israel tinggal, tidak ada seperti dulu orang penjajahan Israel yang tinggal di sana. Tapi kalau di tepi barat ya? Di tepi barat ya masih ada memaksa, dan terutama di Jerusalem yang paling keras. Paling sering ya? Sering seperti itu. Misalnya di Jerusalem, kalau di kasus tahun kemarin yang kita masih mungkin karena masih baru dan kita masih ingat di Sheikh Jarrah, daerah Sheikh Jarrah yang di Jerusalem, bagaimana mereka mau mengambil rumah-rumah orang Palestina yang di sana. Ya, kemudian di Jerusalem juga orang Jerusalem sendiri tidak bisa membuat renovasi di rumah karena itu dimaksa Israel untuk keluar. Kemudian di Jerusalem misalnya orang di sana tidak bisa keluar rumah semuanya lama karena kalau misalnya biasanya kalau sudah keluar mungkin sudah 5 jam tidak ada orang atau berapa jam hanya tidak ada orang di rumah, ketika mereka kembali ternyata sudah Israel masuk di sana. Mereka bilang amlak gaib yang seperti itu sudah pemilik orang yang tidak ada di sini dan mereka akan tinggal di sana. Misalnya kemarin juga di Sheikh Jarrah saya lihat waktu di Sheikh Jarrah misalnya ada orang yang ditanyakan, orang dari Israel ditanyakan namanya kamu sudah mencuri rumah saya. Dia bilang karena dia baru orang yang punya rumah ini dimaksa atau sudah keluar karena dia takut tentara Israel yang membawa dia keluar dan minta tolong orang Israel masuk di sana. Terus orang Palestina yang punya rumah ini dia bertanya dia namanya Yakub, kamu sudah mencuri rumah saya. Dia bilang, ya saya tahu. Kalau saya tidak mencuri rumah kamu, ada orang lain akan mencuri rumah kamu. Sangat seperti itu bilang aja. Ya, penipuan. Ya mereka sendiri. Pemaksaan. Ya tapi mereka sendiri tahu sebagai mereka adalah pencuri, bukan tidak punya hak di rumah ini. Tapi tentara Israel mendukung dia lah pasti. Ya pasti. Ya, bagaimana mereka bisa merasa kuat karena ada tentara di belakang mereka. Iyalah. Dan bersenjata lagi. Ya. Kalau perasaan orang Palestina, terutama anak-anak muda seperti Ahmed, Israel itu pasti kejam lah, pasti bengis lah. Ya. Karena kami di Indonesia juga rata-rata begitu. Kalau perasaan saya sebagai Ahmad, karena saya sudah tinggal di Indonesia, sudah lihat bagaimana kehidupan yang benar-benar. Kalau saya belum keluar Gaza, belum keluar Palestina, mungkin saya belum cukup mengerti atau paham bagaimana kehidupan yang benar, kebebasan yang benar. Ya, kalau waktu saya di Gaza, saya senang aja. Ya, padahal semua kekerasan listrik tidak ada 4 jam.
Kadang-kadang 6 jam, 8 jam aja dipotong lagi, dimati lagi listrik. Dipadamkan. Sangat masalah yang sangat keras di Gaza, masalah listrik. Selalu dimati. Selalu karena tidak ada cukup petrol untuk Iya, tidak cukup energi ya. Energi Dan itu di bawah penguasaan otoritas Palestina. Dikelola maksudnya, dikelola, dimanage oleh. Iya, tapi itu alasan listriknya itu Israel karena Israel yang tidak, yang itu mereka yang bisa kontrol di listrik ini. Mereka yang misalnya alat-alat untuk memperbaiki masalah listrik susah untuk masuk di Gaza. Sampai sekarang di Gaza, sekarang saya pakai 4G, 4G. untuk pakai internet. Di Gaza hanya 2G. 2G. Tidak bisa buka foto. Tidak bisa misalnya download foto aja. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada sekarang di Gaza. Tapi wifi ada. Oke, makanya kalau saya misalnya ada kuliah di Indonesia, saya pakai mungkin HP dan duduk di sini di luar, dimanapun bisa duduk. Di sana harus wifi dan wifi sebenarnya sulit. Kalau ada 4G lebih mudah. Mereka sudah setuju berapa tahun yang lalu. Israel sudah setuju untuk memberikan 3G ke TV Barat aja. Gaza tidak. Tidak. Gaza. Tapi yang paling keras di Gaza atau di tepi barat? Di Gaza. Di Gaza. Di Gaza. Tapi semuanya keras. Tapi paling keras kalau sejak tahun 2006 atau 2009 waktu saya mau bilang mungkin karena 2006 sudah Gaza mulai atau 2007 diblokir Israel. Tetapi kalau 2009 itu mulai perang yang pertama di Gaza. Waktu pada bulan Desember 2009, waktu saya masih di sekolah dan sudah dibom, ada yang mulai dari menit yang pertama sudah di atas atau lebih dari 100 syahid karena dibom seluruh Gaza. Dan dekat waktu itu saya masih di sekolah, sangat dekat sudah tempatnya dibom. Waktu di sekolah semua mahasiswa atau siswa sudah keluar dari sekolah karena kami masih di kelas. Terus guru saya masih mengajar pelajaran dia. Kemudian tiba-tiba ada bom. Ada bom dari jendela kami lihat. Kemudian semua siswa sudah keluar, tidak dapat izin dari guru. Semua dari sekolah sudah keluar karena bom dekat sekali. Dan itu hanya di dekat sekolah saya. Di sekolah yang lain juga ada banyak seperti itu. Hasilnya sudah itu yang. Tapi setelah sekitar 1 bulan perang ini sudah berlanjut, sudah ada di lebih dari 1.500 syahid. Itu di tahun 2019, 2000 ya di tahun 2009 bukan 19. Nah, biasa dong. Atau di tahun 2008 sampai 2009. Ya di akhir. Kalau gitu teman-temannya Ahmad juga banyak yang gugur ya? Banyak yang syahid ya? Banyak syahid kami di Gaza atau di seluruh Palestina juga sekarang tidak tahu kapan karena sudah semuanya tidak aman. Ada misalnya ibu sendiri tidak tahu anak dia akan kembali ke rumah atau tidak. Dia hanya keluar dan saya masih ada beberapa teman misalnya kelas saya yang waktu mereka kami sudah hari ini sudah belajar bersama sudah selesai pulang. Hari yang kedua sudah saya dapat berita bahwa teman ini sudah syahid. Tidak. Kalau saya sering mendapat itu. Kalau gitu kan seringkali juga anak-anak juga ditangkap ya. Ada anak yang ditangkap seperti anak-anak ditangkap seperti masih kalau yang anak-anak ditangkap masih banyak yang ditangkap Israel yang di bawah 6 atau di bawah 16 tahun. Ya atau 18 tahun. Ya. Seperti ada anak-anak yang sudah ditangkap berapa tahun yang lalu waktu dia masih di bawah 16 tahun. Yang kita masih ingat namanya Ahmad juga, tapi kita masih ingat dia kenapa dia yang
waktu dia ditanya Israel misalnya, dia bilang, "Mish mitzakir, saya tidak bisa ingat seperti itu." Itu waktu dia ditangkap masih anak kecil, dan ada banyak anak kecil lain ditangkap juga di penjara. Dan di penjara. Di penjara. Dan biasa begitu ya Israel. Iya, Kadang-kadang biasa. menembak juga langsung ya. Menembak senjata api juga Israel. Yang saya lihat juga begitu. Gimana maksudnya? Ya kan kadang-kadang kan anak-anak pada protes. Lempar batu dan Ya, segala macam. ya banyak yang sudah dibunuh langsung di jalan. Padahal anak-anak kecil juga sudah anak-anak dibunuh. kecil. Ya, di agresi yang terakhir di Gaza kemarin sudah ada banyak anak-anak kecil, atau di bom yang pertama yang 2 minggu yang lalu ada perempuan yang masih anak kecil 4 tahun sudah dibunuh Israel juga. Kenapa? Apa kesalahan dia? Apa dosa dia? Apa dosa dia? Dia tidak bisa pakai senjata juga. Ahmed, kalau saya perhatikan ya, kan tidak hanya Israel itu tidak hanya membatasi ruang gerak. Orang itu tanah punyanya Palestina sehingga dipersempit. Hanya sisanya kan beberapa wilayah tadi ya yang sudah Ahmed tadi ceritakan. Tapi juga membunuhi orang, bahkan anak-anak. Penjara, dibunuh tanpa hak sebenarnya. Ya, lalu adalah juga wartawan, media, jurnalis ya, tahu kan? Ya. Kan Ahmed juga belajar jurnalistik juga di Palestina. Di Palestina dan S2 magisternya, Ya. tesis ya, itu juga menyangkut masalah media ya, pers ya. Gimana perlakuan tentara Israel, tentara pendudukan Israel laknatullah dengan media juga? Ya. Kalau untuk press, media atau media Palestina, sekarang media Palestina seperti tentara yang menjaga negara atau yang menjaga untuk negara Palestina. Media sekarang Palestina, tapi padahal sudah berbatas, misalnya karena berbatas Israel, tapi media Palestina sekarang sangat perhatian untuk mendukung kemerdekaan dan patriotisme rakyat Palestina. Itu yang ada. Sekarang ada kalau di dalam makanya sekarang di Palestina, kalau ada perang di Gaza tahun 2014 banyak kantor media sudah dibom. Ya, banyak dibom. Semuanya tapi tidak semua, tapi semua media, televisi, radio dan lainnya yang mempresentasikan kejahatan atau berita tentang kejahatan Israel langsung dibom. Termasuk kan Al Jazeera itu ya. Termasuk Al Jazeera tahun kemarin. Al Jazeera sudah dibom juga. Ya. Padahal Al Jazeera juga media internasional dari Qatar. Iya, saya tahu. Dan wartawan Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, sudah dibunuh Israel kemarin di kota Jenin. Iya. Iya, tahu. Yasser Murtaja. Iya, saya tahu. Yasser Murtaja, jurnalis di Gaza, sudah dibunuh Israel waktu dia lagi rekam. Iya, ngesut. Iya, dia punya kamera yang drone itu. Dia sedang lagi pakai, terus dia dibom, di shot. Tembak. Ya, dan dibunuh Israel. Tapi kalau masih ada banyak jurnalis lagi yang sudah. Padahal itu kan yang dibunuh juga orang Kristen kan ya. Artinya kan tidak kan Kristen itu yang diberitakan, benar ya? Gimana yang Shirin Abu Akleh? Ya, dia orang Kristen. Orang Kristen. Ya, karena masalah Palestina bukan masalah agama. Bukan masalah agama saja. Ya, masalah itu ada penjajahan yang namanya Zionis, yang benarnya menjajah tanah Palestina. Ya, itu aja. Masalahnya di Palestina ada orang Muslim, ada orang Kristen, sama ada orang Yahudi. Orang milisi juga banyak kan, Josh Abbas kan dulu kan, lalu milisi Kristen juga bekerja untuk kemerdekaan Palestina. Iya, tidak ada masalah sama orang di Palestina, tidak ada masalah sama orang agama. Agama itu kan berasal dari wilayah Palestina. Kan? Ada juga, tapi sedikit orang di Palestina. Mereka adalah orang Yahudi yang kita misalnya seperti orang Israel.
Enggak, bukan Israel, itu orang Palestina. Ya. Tidak semuanya juga orang Yahudi mendukung Iya, Israel. jadi komunitas Yahudi di Palestina karena emang sejarahnya panjang kan, juga kan tidak setuju juga dengan Zionisme kan? Iya, ada yang tidak setuju juga sama Zionisme. Iya, yang setuju juga ada. Paling kan Zionis nih. Iya. Tapi kan juga ada masyarakat Yahudi yang memang dari sejarahnya dulu tinggal di Palestina. Iya, betul. Itu juga nggak setuju terhadap penjajahan Israel. Iya, betul. Terhadap Zionisme kan? Iya, memang seperti itu. Iya kan? Nah, itu kan setelah ditembaknya dibom kantor berita internasional juga kan banyak dibom tuh. Iya. Lalu kemudian wartawannya juga ditembaki kalau sedang melaporkan berita kan. Iya. Setelah itu kemudian masih terus juga. Masih ya kalau ini misalnya sekarang karena kami di media Palestina dan sama media internasional tidak bisa mengkontrol atau sampai ke masyarakat atau riwayat kami atau bukan riwayat atau kebenaran atau yang benar di tentang Palestina. Sudah mungkin Israel di media lebih kuat. Sekarang karena banyak negara yang kuat di belakang dia. Tapi orang Palestina sudah berhasil untuk masuk di media sosial. Sudah berapa tahun juga lagi. Jadi Twitter yang saya lihat, saya ikuti perkembangan di Twitter. Sekarang malah membuka gitu ya. Tapi dasar Israel juga nggak peduli. Ya, betul. Padahal mereka katanya demokratis kan. Tetapi demokrasi kan untuk dia. Iya kan? Bukan demokrasi keadilan buat orang Palestina, buat masyarakat Palestina. Makanya banyak account di Facebook sudah di blok. Termasuk Twitter, Facebook, semua media sosial. Dalam konflik yang terakhir itu ya. Tapi itu sudah lama. Bukan hanya konflik yang terakhir, sudah di mungkin 4 atau 6 tahun yang lalu. Tapi kan tidak selamanya berhasil akhirnya juga. Iya. Karena kan, iya kan? Ya, karena itu hak kebebasan kan. Hak kebebasan. Hak menyampaikan kebenaran. Ya. Ditutupi tetapi tidak seluruhnya bisa juga. Iya, betul. Dan perkembangan sekarang semua orang pegang HP kan. Iya, sekarang semuanya bisa. Makanya misalnya bagaimana orang Palestina berhasil untuk mempresentasikan patriotisme lagi atau sejarah Palestina sudah lewat media sosial. Karena media sosial itu yang paling mudah, tapi akhirnya sudah berbatas lagi juga. Misalnya sekarang menurut Palestina sudah dihapuskan, tapi kalau menurut penjajahan Israel tidak bisa dihapuskan. Juga. Kan apalagi sekarang orang yang simpati terhadap perjuangan Israel itu tidak hanya orang Palestina saja, para selebritis dunia yang Anda tahu, model yang kelahiran Palestina, Anda tahu? Siapa? Model Hadid, kemudian Bella Hadid, Amerika, itu juga simpati. Yang namanya pemain bola, si siapa nih, dari Portugal itu siapa? Lupa saya. Oh, yang mendukung Palestina setelah dia waktu main bola. Iya, makin luas kan. Jadi artinya sebenarnya ini bukan soal agama. Iya. Iya kan? Ya, itu masyarakat internasional dalam aktivitas lainnya juga ada yang mendukung Palestina dalam olahraga, ada. Ya, sebenarnya kalau bagi saya untuk mendukung Palestina tidak hanya misalnya bersenjata atau misalnya dalam masyarakat gimana mempresentasikan atau mengajar sejarah yang benar tentang negara Palestina. Itu yang maksudnya. Kalau tesisnya Ahmad boleh dong cerita apa isinya? Iya, kalau tesis saya sudah membuat tesis saya tentang patriotisme rakyat Palestina atau strategi media Palestine TV saat agresi penjajahan Israel pada tahun kemarin 2020 waktu mulai di antara bulan April dan Mei. Ya, bagaimana saya mempresentasikan bagaimana patriotisme rakyat Palestina saat agresi ini dari media Palestine TV karena jadi
Hasilnya gimana tuh hasilnya? Hasilnya karena setelah saya pakai teori agenda setting, bagaimana di media, karena saya fokus di media, bagaimana media bisa mempresentasikan atau strategi media, bagaimana bisa Tapi mempresentasikan. netral ya. Metodenya content analysis ya. Iya, tapi ya pasti medianya sudah mempresentasikan tentang rakyat, tentang patriotisme ini, dan memang berhasil atau perhatian untuk mempresentasikan patriotisme yang termasuk di sejarah, budaya, dan kemudian diplomatik dan lainnya, itu ada semuanya termasuk di patriotisme. Dan ini dan perlawanan atau perjuang itu yang lebih fokus, kalau Palestine TV yang saya lihat fokus di perjuang yang damai, bukan yang bersenjata. Ya, seperti di masyarakat, bagaimana masyarakat Palestina itu sangat sangat kuat sebenarnya. Ya, dan semuanya masih di. Oke. Itu apa manfaatnya tesisnya Ahmed itu untuk ke depan? Tesis ini untuk ke depan ada manfaatnya. Yang pertama, bisa membantu atau memberikan saran ke media Palestine TV untuk misalnya melanjut atau memberikan pekerjaan atau yang lebih mungkin lebih baik di ke depan untuk mempresentasikan patriotisme rakyat Palestina, kemudian mendukung juga perjuangan Palestina, kemerdekaan Palestina, atau kemerdekaan Palestina seperti itu. Tapi yang saya lebih fokus selalu di media, bagaimana strategi media, karena ini di strategi media Palestine TV, dan media ada masih di Palestine banyak media lainnya. Ya, makanya itu kita bisa melihat apa yang masih kurang, kita bisa lanjut lagi gimana. Rencana Ahmed setelah ini bekerja? Iya, pasti saya bekerja, dan ke depan saya mau S3 lagi. Oh, balik lagi ke sini? Insyaallah. Oke, sip. Tapi bekerja dulu sana ya? Iya. Sambil mengabdi untuk perjuangan masyarakat bangsa Palestina yang Ahmed cintai pasti kan? Insyaallah. Ini kapan balik? Akhir bulan ini ya? Di akhir bulan ini. Mudah-mudahan lancar ya? Iya, insyaallah. Karena kan berangkatnya juga berhasil, nyatanya juga pasti pulangnya juga berhasil. Insyaallah. Oke. Keras mungkin akan keras, tapi harus bisa. Iya, harus. Berarti lewat jalur daratan dari Mesir ya? Saya harus, karena dulu kami punya bandara di Gaza, tapi sudah dibom, tidak ada bandara lagi, makanya saya harus pergi ke Mesir, kemudian ke Gaza. Lewat darat ya? Ya. Tapi kalau orang itu, karena saya dari Gaza, kalau orang di kota lain harus pergi lewat Jordan, ke Tepi Barat atau kota lain di Palestina. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar, aman. Iya. Thank you ya, Ahmed. Ya, salam buat keluarga, mudah-mudahan, dan masyarakat Palestina pada umumnya, termasuk di Gaza, di tepi barat Sungai Yordan, dan seluruh daratan Palestina. Insya Allah perjuangan pasti akan ada ujung keberhasilannya, tidak mungkin. Thank you. Thank you. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kita sudahi bincang-bincang kita dengan saudara kita Ahmed Ibair ya, yang telah dengan terbuka menggambarkan bagaimana dia berjuang dengan segala keadaan yang sangat terbatas, dan bagaimana gambaran Palestina sampai hari ini yang masih dijajah oleh Israel, pendudukan yang sama sekali tidak sah dari sisi apapun, tapi karena mereka didukung oleh kelompok-kelompok di belakangnya, Zionisme itu, maka sampai hari ini masih dijajah. Misalnya Tempo, anak-anak dibunuh, tidak hanya di penjara, perempuan, termasuk jurnalis yang netral saja, ya, padahal mereka tidak seluruhnya orang Islam juga, itu juga dibunuh. Memang kalau bangsa Indonesia ya, itu dalam rumusan konstitusinya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan jangan lupa bahwa dukungan kita kepada bangsa Palestina itu adalah amanat konstitusi, dan juga adalah amanat dari pendiri Republik, terutama Bung Karno,
yang berkali-kali menyatakan bahwa suportif banget terhadap bangsa Palestina. Dan pada saat kita awal-awal merdeka, komunitas Palestina dan masyarakat Islam dan Arab di Timur Tengah juga kelompok yang lebih awal, paling awal mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.